sebelum masuk ke pertanyaan, sebelum pertanyaan saya dijawab, kebetulan tersirat di hati ini minta sama Pak Ustadz, salah satu dari kita, kumpulan kita, makmum kita ya dalam pengajian ini, alhamdulillah yang saya dengar mau umroh gitu ya. Jadi mohon dipimpin doa sedikit nantinya untuk keselamatan beliau, pulang pergi selamat, dan mudah-mudahan sampainya di tanah suci nanti ingat kita mungkin ya. Mungkin kita didoakan juga. Udah didoakan Pak. Iya. Udah kan Pak Gai maksudnya kan? Iya. Iya, udah. Iya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Menyinggung soal tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. bin Abdullah Wahab tadi. Abdul Wahab Ya. Saya pernah dengar ceritanya dulu waktu disebut, karena saya ikut pengajian Pak Ustadz Abdullah. Ya ada yang ngomong sama kita, kebetulan yang dia sering pengajian sama ini jemaah tablik gitu. Dia akan melarang kita ikut gabung ke Ustadz Abdullah. Katanya itu pemimpin dari kajian itu, yang Ustadz Abdullah itu jangan diikuti, soalnya dia itu orang Wahabi. Wahabi itu dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Yang saya mau tanyakan ini, ceritakan sedikit tentang kisahnya, siapa dia, kemudian kalau nggak salah yang dia bilang itu, yang Syekh itu bukan dia sebetulnya, tapi kakaknya. Cuman karena dia lebih vokal, sehingga dia juga bisa jadi pemimpin di kota Mekah di waktu itu, sehingga tentang akidah Islam ini sering dipelesetkan. Jadi kalau memang ada kakaknya, siapa itu kakaknya, kemudian kenapa sampai dia itu dibilang sebagai Wahabi sesat gitu. Nah itu Pak. Kita bacakan ولد هذا العالم في بلدة العيينة. Syekh ini Muhammad bin Abdul Wahab, namanya itu Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Bapaknya Sulaiman. Kakeknya Sulaiman. Namanya Muhammad, nama bapaknya Abdul Wahab. Nama kakeknya Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar, dan seterusnya dari Bani Tamim. Dia kabilahnya kabilah Tamim. Itu makanya anak saya sakit nama Tamim. Ada juga sejarahnya ya. Dia kabilahnya kabilah Tamim. Kabilah itu apa? Suku. Suku. Tamim ini orang kalau menganggap Tamim ini katakanlah buruk, maka ada hadis yang memuji Bani Tamim. Pertama, Bani Tamim ini kata dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Tamim ini adalah suku yang paling keras bermusuhan dengan Dajjal. Yang kedua, Tamim ini dalam hadis dikatakan, suku Tamim ini, Bani Tamim, keturunan Tamim ini, pernah ada yang ditawan. Nah, maka Rasulullah mengucapkan kepada Aisyah, ya Aisyah, a'tikiha, maksudnya bebaskan dia. Sesungguhnya dia min waladi Ismail. Ya, orang Bani Tamim itu disebut apa? Dari anaknya Ismail. Ya. Nah, jadi bebaskan dia, kata Rasul. Saking sayangnya Rasulullah kepada Bani Tamim ini, keturunan Tamim, sampai mengatakan bebaskan dia dari anak Ismail katanya. Ismail itu Nabi Ismail alaihissalam ya, anak Ibrahim. Karena Nabi Muhammad keturunan Ismail, Bani Tamim keturunan Ismail. Seperti itulah kedekatannya. Dan Bani Tamim adalah
orang yang paling keras permusuhan dengan Dajjal, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya. Dia lahir tahun 1115 Hijriah. Berapa tahun sekarang? Hitung kalkulatornya mana ya? Boleh tahu. 100 1115 dikurangi 1400 300 1444 sekarang dah. 1443. Nah, sudah 328 yang tahun yang lalu. Udah lama tuh. Iya. Hijriah. Fi baiti ilmin wa syarafin wa dinin. Di tengah-tengah di dalam rumah yang penuh dengan ilmu. Kenapa? Karena bapaknya ulama. Ya, bapaknya beliau ulama besar. Kakeknya beliau ulama besar. Nah, itulah dia dilahirkan di tengah. Bagaimana orang? Sedangkan kita lihat anaknya kiai aja bisa jadi kiai gitu kan. Nah, seperti itulah bahasanya. Ini anaknya syekh, anaknya ulama besar di Arab Saudi. Kakeknya ulama hebat. Ditulis di sini, fa abuhu alimun kabir. Bapaknya itu seorang alim besar, seorang ulama besar. Wajadu Sulaiman, dan kakeknya namanya Sulaiman, alimun Najd, ulama besar di Najd. Najd itu Arab Saudi juga. Ada Makkah, Madinah, Najd. Hafidhul Quran qabla bulughi 10 sinin. Dia hafal Quran 30 juz sebelum umurnya 10 tahun. Katakanlah 9 tahun atau sebelum 10 tahun. Orang yang hafal Quran, para ulama dulu memang kayak gitu. Dia sebelum belajar syariah, sebelum belajar fikih, hukum najis, hukum wudu, hukum ini, hafal Quran dulu. Memang itu tradisi para ulama. Beliau mengikuti tradisi para ulama. Gimana bisa dikatakan orang gak berilmu dia? Muhammad bin Abdul Wahab sebelum 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu memang tradisi para ulama. Seperti Imam Syafi'i hafal Quran 30 juz sekitar umur 7 tahun. Itu tradisi, memang tradisi para ulama ya. Orang umumnya nggak seperti itu. Orang umumnya nggak juga hafal, kadang-kadang nggak hafal juga juz 30 kan. Tapi tradisi para ulama itu memang dididik 10 tahun atau 15 tahun tuh hafal Quran harus seperti itu. Dan Muhammad bin Abdul Wahab seperti itu. Wa darasa fil fiqhi hatta nala hadran wafiran wa kana mawdi' i'jab min walidihi li quwwati hifdhi wa kana kathil mutala fi kutubi tafasir. Agak kata penulis kata Fahad bin Nasir As-Sulaiman ya. Fahad bin Nasir ini seorang ulama zaman kita juga. Dia menceritakan mungkin dalam kitab-kitab yang dia pelajari bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini belajar fikih ya, terus banyak mutala tafsir Al-Quran. Orang alim besar. Nah, kenapa dibilang katanya kakaknya yang syekh kan? Iya. Kakaknya seorang qadhi, bukan syekh dia, seorang qadhi. Qadhi ini artinya hakim dia. Hakimnya orang alim, iya. Ada kemungkinan wallahu a'lam bishawab, kakaknya ini mendengar berita tentang kabar yang salah kepada Abdul Wahab, kata para ulama, sehingga kakaknya ini namanya Sulaiman bin Abdul Wahab namanya, mengkritik beliau. Mengkritik beliau. Tapi ada bantahannya. Kenapa mengkritik beliau? Pertama, orang yang benar itu bisa saja dikritik oleh orang, walaupun keluarganya sendiri. Orang yang dikritik tidak menandakan dia menyimpang. Contoh misalnya Nabi dikritik oleh Abu Lahab.
Abu Lahab kafir. Keluarganya kan, pamannya. Artinya Abu Lahab sama ayah Nabi kakak beradik satu ayah. Iya. Tidak menandakan seorang yang dididik oleh saudaranya dia pasti menyimpang. Di akhir perjalanannya, kata sejarah Syekh Muhammad Syekh Sulaiman ini, dia juga bertaubat gitu. Artinya bertaubat tuh menyadari kesalahannya. Dalam satu sejarah, dalam satu versi kan. Iya. Versi ini kan banyak. Iya, iya. Banyak dan banyak itu. Banyak orang nggak tahu Syekh Muhammad Wahab dapat kabar yang jelek. Ya. Misalnya katanya mengaku nabi. Padahal dalam risalah-risalah, dalam kitab-kitabnya Tidak kenapa. tidak ditemukan bahwa beliau punya akidah yang benar bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi setelahnya. Dan nggak mungkin seorang alim seperti beliau mengaku nabi. Orang yang benci pasti itu yang menginformasikan hal yang jelek tentang beliau kan. Iya. Terus dia yang tidak sesuai dengan manhajnya, dia kafir, dia boleh dibunuh. Ada kabar-kabar seperti itu. Iya. Itu dibantah oleh Muhammad bin Abdullah pada zamannya. Muhammad bin Abdullah itu sudah membantah berita-berita miring itu. Apa kata Syekh itu? Hada buhtanun azim. Kabar-kabar yang seperti itu adalah kebohongan yang besar. Subhanaka, maksudnya ya Allah Maha Suci Engkau. Dia dikritik orang tapi mengadunya kepada Allah. Dalam kitabnya, Subhanaka Allahumma, ya Allah Engkau Maha Suci. Ini berita bohong betul. Ditulis itu dalam risalah atau dalam surat-suratnya, surat-surat balasan. Tentunya orang-orang di zamannya banyak yang gak suka sama beliau karena misalnya Muhammad bin mengatakan kuburannya harus rata sesuai dengan hadis kan. Orang zaman Muhammad bin Wahab itu banyak sekali kuburan yang ditinggikan. Ada juga di zaman itu ada kuburannya namanya saudaranya Umar bin Khattab, saya lupa namanya. Dia kuburannya ada di sana, di negerinya Muhammad bin Wahab. Iya. Nah, di sana datang orang misalnya meminta, kabulkanlah anak saya kalau bisa nih bulan depan lah nikah, ya. Bulan depan lah dapat jodoh gitu. Nah, seperti itu mendatangi kubur. Iya. Saya lupa namanya. Dia saudaranya Umar bin Khattab mati di sana. Ya. Mati syahid istilahnya kan, mati perang itu. Katanya kuburannya. Kata Muhammad, nggak boleh seperti itu, nggak meminta pada kubur. Nah, larang-larang seperti itu nggak lazim dibuat. Maksudnya dia sendiri yang punya pendapat seperti itu rasanya waktu itu karena anehnya itu. Sehingga banyak yang tidak suka, difitnah lah Muhammad al-Wahab ini. Kalau nggak ikut pendapat dia berarti boleh dibunuh, dibunuh. Mana mau orang Muhammad itu malah boleh bunuh aja kan, nggak mungkin. Nah, jadi kebencian kepada Muhammad al-Wahab itu karena dia kebencian masalah dilarangnya kegiatan-kegiatan yang menyalahi syariat. Ya. Kemudian kenapa kakaknya Sulaiman ini menentang mengkritik beliau? Mungkin dimungkinkan oleh para ulama. Kemungkinan itu kan banyak, ya. Tapi para ulama menerka-nerka, maksudnya mungkin ini, mungkin itu. Ya. Ada kemungkinannya beliau dapat kabar yang enggak. Sebab walaupun saudara kan nggak misalnya satu rumah, enggak. Dia kan jadi qadhi, dia jadi hakim. Sedangkan Muhammad bin Abdullah dia seorang alim, dia memfatwakan syariah ini, hukum hukum itu. Kalau qadhi hakim itu kalau ada pengadilan aja, kamu ngadil top palu kayak gitulah. Tapi harus orang alim juga, memang. Nah, karena dia seorang qadhi, seorang alim, maka kritikannya itu dibuatlah buku dan sebagainya. Kemudian hubungan kata Wahabi dengan Wahab itu apa?
Kenapa muncul kata Iya. Wahabi itu? Misalnya, kata I, huruf I ini atau ya kalau bahasa Arab itu menunjukkan nisbah, atau nisbah itu apa namanya? Nisbah itu disandarkan lah, ya. Dinisbatkan. Dinisbatkan ya. Misalnya orang Mesir, Misri kan. Orang Padang, Padangi. Oh iya. Orang Mentawai, Mentawewi. Iya. Orang Jawa, Oh, Jawi gitu kan. Wahabi dinisbatkan kepada nama kakeknya. Kakeknya namanya siapa? Ayahnya namanya Muhammad Abdul Wahab namanya. Nama ayah Muhammad ini itu Abdul Wahab. Wahab kita I, berarti turunannya Abdul Wahab ini. Anaknya Abdul Wahab maksudnya. Wahabi itu arti anaknya Pahamnya paham Wahabi, pahamnya Muhammad ini. Sebenarnya cara menisbatkannya udah salah orang itu. Kan kalau orang yang mengkritiknya pakai hawa nafsu, kadang-kadang menisbatkannya salah kata para ulama. Seharusnya kan menisbatkannya paham Muhammadi, karena namanya Muhammad ya. Oh iya. Bukan Wahab. Bukan Wahab. Kakeknya. Sedang Wahab ini salah satu nama Allah, Wahab. Berarti Wahabi berarti mengikuti Nisbatkan ajaran Allah. Allah jadinya. Malah bagus itu. Wahabi gitu. Nah, itulah kadang-kadang salah orang ahli pengkritik ini, salah menisbatkan orang. Seharusnya Muhammadi, dia Wahabi gitu. Malah lebih bagus jadi bunyinya. Bagus, tapi kata ini menjadi jelek karena Wahabi ini pertama dinisbatkan tukang bunuh, dikit-dikit mengatakan kafir. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab nggak pernah ngomong dia kafir, dia apa. Bayangkanlah, dalam jawabannya Muhammad bin Abdul Wahab itu menjawab dalam risalahnya, Ahmad Badawi yang di Mesir, kuburannya itu diminta-mintai orang, minta ini, misalnya minta itu ya. Kalau kita ditanya pengunjung kuburannya Ahmad Badawi di Mesir, pasti kita mengatakan dia kafir, dia musyrik. Muhammad bin Abdul Wahab ditanya begitu, dia belum musyrik, belum kafir, bayangkan. Begitu lembutnya dia. Dia belum musyrik, belum kafir karena belum dikasih tahu, katanya. Bayangkan tuh. Masa orang seperti itu hati-hatinya dibilang suka mengkafir-kafirkan orang. Nah, itu keheranan para ulama pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Keheranan dengan tuduhan itu. Heran sekali, jauh herannya. Orang yang tidak mengkafirkan, yang jelas-jelas perbuatan syirik kafir ini, masih halus mengatakan dia belum dikasih hujah, belum dikasih tahu, makanya kita nggak bisa mengkafirkan dia. Masa orang seperti ini bisa kita tuduh mudah mengkafirkan orang? Padahal dia sulit mengkafir, bakal sulit bahkan kita kalau ditanya bagaimana orang yang menguji Syekh Ahmad Badawi, kuburan Syekh Ahmad Badawi di Mesir, langsung kita bilang aja dia musyrik, mau apa lagi kita? Nah, kalau kita mudah sekali kan, saya aja mudah saya ngomong gitu, karena jelas mereka meminta-minta. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika ditanya, dia langsung bilang, saya belum bisa mengatakan dia musyrik sebelum dikasih tahu, kemudian dia membantah saya. Bayangkan tuh. Kalau dikasih tahu baru membantah dia, baru saya katakan musyrik ini. Tapi kalau belum dikasih tahu, belum diterangkan secara rinci, secara jelas, nggak bisa katanya. Begitu halusnya dia. Begitu hati-hatinya. Ya. Segitu hati-hatinya. Orang masa keheranan apa nih? Kok Syekh yang lembut seperti itu dibilang gitu? Maka nggak terbukti. Kakaknya pun di akhir hidupnya beliau mengikuti adiknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan rujuk itu artinya dia mengakui bahwa adiknya itu yang benar itu. Makanya Muhammad bin Abdul Wahab ketika ketemu Raja Saud ya, raja dari Diriyah ya, kemudian dia ngomong ada perjanjian lah kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu bagian agama, nanti Malik Saud atau Raja Saud ini bagian pemerintahan.
sebelum Arab Saudi sekarang. Arab Saudi kan sekarang menguasai Makkah, Madinah, Najd seluruhnya, Jeddah dan sebagainya kan. Iya. Dia masih kampung Diriyah namanya. Ketemu Syekh Muhammad Al-Wahhab tuh. Karena Syekh Muhammad Al-Wahhab itu pertama berdakwah kemudian mendapatkan fitnah kan. Mendapat fitnah kemudian diusir menuju kampungnya Malik Saud yang turunan sekarang ini, yang sekarang turunan jadi raja itu. Iya. Nenek moyangnya itu kan punya kampung ya. Mau ke situlah waktu kalau nggak salah beliau diusir itu jalan kaki, dia bekalnya cuma kipas karena panasnya itu, sambil membaca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu aja diulang-ulang. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan diberi jalan keluar. Itu aja diulang-ulang. Dengan sedihnya gitu. Karena berdakwah di kamu diusir. Apa tadi doanya? Apa doanya tadi? Wa may enggak baca Al-Qur'an ya. Iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Itu aja diulang sambil mengipas itu. Sampailah ke kampung ini, sehingga terjadi perjanjian itu. Kalau kata Malik bin Saud, Syekh kalau berhasil nanti dakwah saya nanti jangan tinggalkan kami, kata Malik ini. Yang kedua, tolong jangan jangan hilangkan pajak dulu, kan pajak itu nggak boleh. Kalau saya bilang yang pertama kata Syekh tidak akan meninggalkan Malik gitu. Artinya walaupun udah menang nanti nggak akan dia istilahnya nyawa dibayar nyawa, seperti itu. Ada semacam loyalitas ya. Kemudian kalau yang masalah pajak, saya tidak mengiyakan dan tidak menghendakkan. Beliau mengatakan semoga Allah mengganti untukmu yang lebih baik. Sampai beliau berdua berjuang, berdirilah kerajaan Arab Saudi yang sekarang. Satu-satunya negara yang mengatakan undang-undang kami Al-Quran dan Sunnah. Di saat negara lain nggak ada parlemennya yang mengatakan negara kami berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, nggak ada. Satu-satunya negara yang mengatakan negara kami undang-undangnya, dusturnya Al-Quran dan Sunnah. Walaupun prakteknya ada ketimpangan dan sana sini, tapi kan sudah berani di negaranya bilang negara kami undang-undangnya Al-Quran dan Sunnah. Nama temannya tadi tak? Nama temannya tadi siapa? Sulaiman. Bukan. Nama temannya Syekh Muhammad Abdul Wahhab tadi. Malik Saud itu, Raja Saud dia. Malik Saud. Makanya sekarang negaranya negara Saudi kan. Oh, Saudi itu Malik maksudnya Saud, ya. Saudi itu maksudnya keturunan Saudi, keturunan Saud. Oh iya. Kan Saudiyah itu. Saudi. Bahasa Arabnya Saudiyah. Kalau kita ngomong Saudi ya. Oh iya. Ada yang bilang Muhammad bin Saud. Iya. Muhammad Iya, bin iya. Saud. Ya. Iya, Oh, Muhammad saya bin juga. Saud ya. Dia juga tuh. Iya. Anaknya lah, kan dia berketurunan ya. Kan Jo, Jo. Oh iya. Tak minum dulu. Tat minum dulu Tat. Panjang jawab pertanyaan apa kamu? Dan Saya- untuk memastikan